Baik, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Romanus Surjoko, NIM 19104171103, kelas FE Konversi, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen pengampu Adi Nursalim SEMM. Baik, sebelum mulai untuk soal ujiannya, saya akan bacakan dulu soal-soal yang akan kita kerjakan, yang akan saya kerjakan. Soal bagian A, berapa kali, yang nomor 1, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom? Kedua, nomor 2, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Yang ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Yang keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Baik, itu soal bagian A. Yang soal bagian B, berkenaan dengan teori-teori manajemen operasi 1. Yang pertama, nomor 1, silakan buka link berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya dengan alamat www.ruangdosenadinursalim.com, manajemen operasi 1. Yang kedua, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Soal nomor 3, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video tersebut di atas. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Yang nomor 7, bagaimana cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Soal nomor 9, apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring, dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Baik, saya akan jawab soal-soal bagian A. Baik, soal bagian A berkenaan dengan aktivitas Anda kuliah melalui Google Classroom. Soal nomor A, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom? Hadir kuliah kita adalah sudah 6 kali, dari mulai 3 Oktober sampai 16 Januari. Nomor 2, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, materi video mengenai pengertian manajemen operasi, penyajinya Iqbal Satyanegara SEMSI, mempelajari tentang pengertian manajemen operasi. Soal nomor 2 adalah menonton video YouTube, judulnya adalah strategi operasi, penyajinya Pak Adi Nursalim SEMM. Di sini kita mempelajari tentang fungsi keuangan, lingkup tanggung jawab, dan lain-lain, dan juga menjawab 29 pertanyaan tentang manajemen operasi 1. Yang ketiga adalah diskusi melalui Zoom. Topiknya ada 4 video yang ditampilkan dengan judul videonya apa itu supply chain management, definisi dan scope supply chain management, pengantar manajemen logistik, strategi operasi, dan kita memilih dari 4 video tersebut di atas dan menjelaskan isi serta manfaat dari menonton video tersebut. Yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab dengan materi manajemen persediaan.
Materi manajemen persediaan sudah diupload di Google Classroom, berisikan pengertian manajemen, jenis-jenis persediaan beserta contoh-contoh soal. Yang kelima ada topik diskusi dan tanya jawab materi just in time dalam diskusi menjawab 11 pertanyaan. Materi diskusi terdapat di presentasi judul just in time, dan yang pertemuan terakhir adalah bercerita mengenai yang 6 Januari, yang keenam. Pertemuan yang keenam adalah yang terakhir, bercerita mengenai materi yang sudah dipelajari dan menjelaskan materi yang sudah dipelajari. Manfaat apa yang sudah diperoleh dari belajar manajemen operasi selama 1 semester, dan kita juga bertukar pendapat mengenai kesan-kesan belajar manajemen operasi melalui Zoom. Baik, itu untuk soal nomor 2. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Tugas terstruktur berkenaan dengan manajemen persediaan. Itu yang telah saya buat. Di situ juga bertanya mengenai apa tujuan hendak dicapai dalam mempelajari manajemen persediaan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan, itu juga setelah saya jawab dan saya juga telah sampaikan di Google Classroom. Yang ketiga, apa yang saudara ketahui tentang manajemen persediaan? Yang keempat, jelaskan jenis-jenis persediaan. Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah jawab. Dan dan seterusnya adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis biaya persediaan. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis persediaan. Yang ke-8, apa yang saudara ketahui tentang economic order quality. Baik. Yang ke-12, yang terakhir, bagaimana cara menentukan reorder point. Itu merupakan salah satu tugas-tugas yang telah saya berikan. Tugas tertulis yang diberikan dosen berupa video-video, itu berupa video, berupa artikel, dan pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah manajemen operasi 1. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Kenapa Anda harus belajar manajemen operasi? Pada prinsipnya manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri manufaktur ataupun industri jasa. Yang ke-B, konsep dan tools dalam manajemen operasi pada dasarnya dapat dan banyak diterapkan pada fungsi manajemen yang lain. Hal ini dikarenakan setiap fungsi manajemen akan melibatkan proses dalam pekerjaannya. C, bisa akhir-akhir ini manajemen operasi menawarkan karir yang cukup menantang seperti fungsi manajemen lainnya. Di berbagai perusahaan sudah biasa dijumpai jabatan manajer operasi bahkan sampai direktur operasi. Selanjutnya D, adalah dalam pendidikan bisnis, peran manajemen operasi dapat dijadikan 2 hal, yaitu manajemen operasi menjadi pilar wajib diajarkan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah para recruiters mencari lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki cukup pengetahuan tentang manajemen operasi. Baik, itu soal nomor 4, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi. Baik, kita masuk ke soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori manajemen operasi. Baik, di sini kita mempersilahkan membuka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Link itu kita bisa buka di http://ruangdosenadinursalim.com/manajemen operasi 1. Yang A, jelaskan peranan manajemen operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Jawabannya adalah tugas manajemen operasi adalah mengatur. Tugas manajemen operasi adalah mengatur dan mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan seperti perancangan produk, perancangan proses dan kapasitas, pengalokasian sumber daya, dan lain-lain. Semakin baik manajemen operasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di atas, maka akan semakin meningkatkan daya saing perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing utama dalam bidangnya. Yang B adalah kenapa saat ini kecenderungan industri farmasi MNC multinasional company melakukan proses merger atau akuisisi. Jawabannya adalah alasan untuk memperkuat struktur keuangan karena industri farmasi memerlukan dana serta modal yang sangat besar untuk penentuan obat baru atau dalam kurung adalah drug recovery
Proses penemuan obat baru biasa membutuhkan waktu 5-20 tahun, membutuhkan dana yang sangat besar. Yang C selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah kumpulan dari elemen-elemen orang, teknologi, informasi, struktur, dan tujuan untuk melaksanakan usaha-usaha produktivitasnya. Organisasi adalah orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja sama atas pembagian kerja dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Baik, itu merupakan pertanyaan yang nomor 1 dari link-link yang menyertainya ya. Saya jawab di bagian bawah dari link dari http://dosenandinursalim.com. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Itu soal nomor 2. Terjawab, materinya yaitu mengenai perencanaan strategi operasional yang khas. Dalam praktiknya, strategi operasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan bisnis. Berikut ini mengelompokkan perencanaan operasional yang khas. Yang pertama adalah perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan fasilitas, perencanaan pemasaran, dan perencanaan sumber daya manusia. Baik, itu soal nomor 2. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Ada beberapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut. Video-video yang Anda tonton tersebut membicarakan mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video tersebut di atas. Baik, saya menonton satu video. Ada satu video. Video ini membicarakan mengenai strategi operasi. Pembicaranya adalah Pak Hamdan 1970. Manfaatnya dari menonton video di atas, saya mendapatkan manfaat, yaitu mengetahui bahwa fungsi operasional yang menentukan arah dalam mengambil sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Strategi operasional menciptakan pola-pola pengambilan sebuah keputusan operasional secara konsisten. Faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi, strategi produksi, biaya rendah yang dilakukan dengan menekankan pada biaya produksi, strategi inovasi terhadap produk, dan pengenalan sebuah produk baru. Baik, selanjutnya saya jawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Baik, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama adalah mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai dengan jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua adalah mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Namun bukan tidak mungkin bisa terjadi karena perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai dibutuhkan untuk proses produksi. Selanjutnya nomor 3 adalah berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi-fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah-langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran. Bisa karena stok habis atau hal lainnya. Baik, yang keempat adalah menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan.
Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan yang menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga persediaan supaya tetap bisa produksi. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Baik, saya jawab adalah metode ini mempunyai istilah lain. Metode just in time atau JIT mempunyai istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini dikarenakan jika posisi perusahaan seperti ini, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Jadi manfaat just in time bagi mahasiswa yaitu ketepatan waktu mahasiswa masuk kampus. Itu manfaat just in time. Ketepatan waktu mahasiswa masuk kampus, ketepatan waktu siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen kepada siswanya, dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah sebagai hasil belajar dan aktivitas belajar mahasiswa, serta ketuntasan mahasiswa dalam setiap mata kuliah. Itu merupakan yang dimaksud dengan just in time, serta manfaat just in time bagi perusahaan maupun bagi mahasiswa. Selanjutnya, saya jawab pertanyaan nomor 6. Sebutkan dan jelaskan metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Baik, organisasi pada umumnya menggunakan 3 tipe peramalan yang ada tiga tipe peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama adalah peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memproduksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua adalah peramalan teknologi. Peramalan teknologi atau disebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya ada teknologi forecast ya, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Baik, yang nomor 3 adalah peramalan permintaan atau demand forecast. Adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan, yang pengendalian produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan, dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi 1 ini? Ini karena dengan metode peramalan ini, siswa bisa meramalkan berapa kemungkinan jumlah IPK siswa yang diperoleh, apakah dari kehadiran itu bisa lewat Zoom ataupun lewat WhatsApp grup yang ada di grup manajemen operasi 1, lewat tugas terstruktur dan perilaku serta yang lain-lain. Baik, itu merupakan peramalan yang dipelajari siswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi 1. Baik, saya jawab nomor 7, pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawablah dengan landasan teori. Mendorong produktivitas di tempat kerja merupakan pekerjaan yang kompleks dan dapat dengan mudah tertukar dengan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas lebih terkait dengan menaikkan tingkat produktivitas melalui upaya eksternal seperti pencegahan atau deterrence, bala bantuan negatif reinforcement, dan penerapan teknologi untuk menggantikan tenaga manusia. Sedangkan mendorong produktivitas lebih condong ke arah upaya yang berasal dari dalam diri masing-masing pegawai. Saya jawab yang A, mengelompokkan para pegawai unggulan.
Perusahaan-perusahaan papan atas cenderung mengelompokkan para pegawai unggulan menjadi satu untuk mengerjakan proyek-proyek penting perusahaan. Pertama, produktivitas meningkat di area yang paling berdampak pada perusahaan. Yang kedua adalah pengawalan pegawai unggulan cenderung lebih kompetitif, sehingga dengan sendirinya akan menciptakan lingkungan kompetitif yang berdampak positif terhadap produktivitas. Yang B, memberikan hadiah dan imbalan yang kreatif, atau dalam kurung bukan berbentuk moneter. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tenaga kerja yang bahagia dan puas lebih produktif daripada mereka yang dibayar tinggi. Oleh karena itu, dengan memberikan tunjangan dan imbalan yang kreatif, pegawai Anda akan lebih cenderung membalas budi pada perusahaan. Baik, itu yang B. Yang C selanjutnya adalah menanam budaya perusahaan yang produktif. Cara lain adalah dengan memelihara budaya perusahaan yang produktif, dengan berhati-hati memilih dan merekrut para kandidat unggulan yang termotivasi tinggi dan berpikiran objektif, akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. Baik, pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Baik, saya kutip dari sumber artikel http://www.theconsultingbusinessconsultant.com/penentuan kapasitas produksi dengan judul penentuan kapasitas produksi. Sumber artikel ini membahas mengenai kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan yang produksi barang dan jasa dalam suatu jangka waktu tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Atau kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Misalnya sebuah pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas tempat duduk 300 set setiap kali trip. Atau sebuah rumah sakit memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 50 kamar dan sebagainya. Jadi kapasitas produksi tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, antara lain kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, dan kapasitas bahan baku. Kapasitas dan terakhir adalah kapasitas modal. Kapasitas produksi juga berkaitan dengan erat dengan schedule atau jadwal produksi yang tertuang dalam jadwal produksi induk atau master product schedule, karena jadwal produksi induk mencerminkan apa dan berapa yang harus diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Baik, itu soal nomor 8. Baik, selanjutnya saya bacakan soal nomor 9. Apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring, dan manfaat apa yang diperoleh selama belajar manajemen operasi melalui daring? Kesan-kesan belajar manajemen operasi 1 melalui Zoom adalah saya sangat senang sekali mempelajari manajemen operasi melalui aplikasi Zoom. Saya merasa lebih fokus. Ya, itu merupakan kesan-kesan belajar manajemen operasi melalui Zoom. Saya lebih fokus, waktu belajar lebih banyak. Cuman ada kendala juga, kadang-kadang tugas dikejar deadline dan juga terkendala masalah sinyal. Selain itu, dengan belajar daring saya juga tidak perlu datang ke Pontianak untuk menghadiri kuliah. Jadi cukup melalui Zoom maupun melalui WA atau melalui Google Classroom atau langsung dari internet, dari media sosial. Jadi meringankan biaya saya. Jadi apa ya manfaat yang diperoleh dari belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Manfaat yang saya rasakan adalah, yang pertama adalah manajemen operasi salah satu dari 3 fungsi organisasi produksi, keuangan, pemasaran secara integral, berhubungan dengan semua fungsi bisnis lainnya. Oleh karena itu, manajemen operasi mempelajari cara mengatur, mengatur diri sendiri untuk usaha yang lebih produktif. Yang kedua adalah saya bisa mengetahui cara barang dan jasa dihasilkan. Fungsi produksi merupakan segmen yang menciptakan produk yang kita konsumsi. Itu merupakan mengetahui cara barang dan jasa dihasilkan.
mempelajari manajemen operasi. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh manajer operasi sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan jika menjadi manajer. Baik, itu merupakan soal ujian akhir semester ini, semester ganjil. Terima kasih atas kesempatannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.